Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya Lailatul Mukaromah dari Prodi PAIP semester 5 akan mempresentasikan mengenai model pembelajaran drill and practice. Pengertian model pembelajaran drill and practice. Drill secara bahasa bisa diartikan sebagai berlatih yang di dalamnya ada aktivitas menghafal, mengeja kata, dan sebagainya. Praktis atau praktek dapat dikategorikan di dalamnya seperti menulis, melaksanakan berbagai gerak dalam olahraga, dan lain sebagainya. Atau secara singkatnya, drill and practice dapat juga disebut berlatih dan praktek. Pengertian drill and practice menurut para ahli, yang pertama, rustiyah, yaitu suatu teknik yang dapat diartikan sebagai cara mengajar siswa melakukan kegiatan latihan, yakni siswa memiliki ketangkasan dan keterampilan lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Yang kedua, zuhairi, yaitu metode dalam pendidikan dan pengajaran dengan jalan melatih siswa terhadap bahan pelajaran yang sudah diberikan. Yang ketiga, salahuddin, yaitu suatu kegiatan dalam melakukan hal yang sama secara berulang-ulang dan sungguh-sungguh dengan tujuan menyempurnakan suatu keterampilan menjadi permanen. Pengertian drill and practice dapat disimpulkan bahwa metode drill adalah pengajaran yang ditandai dengan pengulangan yang sistematis atau latihan yang disiplin secara berulang-ulang dengan tujuan menyempurnakan keterampilan. Tujuan model pembelajaran drill and practice. Secara umum, teknik mengajar latihan ini biasanya digunakan untuk tujuan agar siswa yang pertama memiliki kemampuan motorik atau gerak seperti menghafal kata-kata, menulis, menggunakan alat untuk membuat suatu benda, melakukan gerak dalam olahraga. Yang kedua, mengembangkan kecakapan intelek seperti mengalihkan, membagi, menjumlahkan, mengurangi, menarik akar dalam hitung mencongkak. Dan yang ketiga adalah memiliki kemampuan menghubungkan atau sesuatu dalam keadaan dengan hal yang lain. Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam model pembelajaran drill and practice. Yang pertama, jelaskan terlebih dahulu tujuan atau kompetensi. Yang kedua, tentukan dan jelaskan kebiasaan, ucapan, kecekatan, gerak tertentu, dan lain sebagainya yang dilatihkan. Yang ketiga, pusatkan latihan siswa terhadap bahan yang akan dilatihkan. Yang keempat, gunakan selingan latihan supaya tidak membosankan dan melelahkan. Yang kelima, guru hendaknya memperhatikan kesalahan yang dilakukan siswa serta mendiagnosis kesulitan yang dialami oleh siswa. Dan yang keenam, latihan tidak boleh terlalu lama atau terlalu cepat. Langkah-langkah penyajian model pembelajaran drill and practice. Tahap persiapan. 1. Rumuskan tujuan yang harus dicapai siswa. 2. Tentukan dengan jelas keterampilan secara spesifik dan berurutan. 3. Tentukan langkah yang harus dikerjakan untuk menghindari kesalahan. 4. Lakukan gerakan predil sebelum menerapkan model ini secara penuh. Tahap pelaksanaan. Yang pertama, langkah pembukaan. Kedua, langkah pelaksanaan. Dan yang ketiga adalah langkah mengakhiri. Penutup terdiri dari dua, yakni
melaksanakan perbaikan terhadap kesalahan yang dilakukan siswa, dan yang kedua, memberikan latihan penerangan. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran drill and practice. Kelebihannya meliputi 1. Bahan yang diberikan secara teratur. 2. Adanya pengawasan, bimbingan, dan koreksi yang sengaja diberikan oleh guru. 3. Pengetahuan dan keterampilan yang telah terbentuk sewaktu-waktu dapat dipergunakan dalam keperluan sehari-hari. Dan yang keempat, dapat menambah kesiapan siswa dan meningkatkan kemampuan respon yang cepat. Adapun kekurangan model pembelajaran drill and practice, yang pertama, dapat membentuk kebiasaan yang kaku. Yang kedua, menimbulkan adaptasi mekanis terhadap lingkungannya. Yang ketiga, menimbulkan verbalisme. Dan yang keempat, latihan yang terlalu berat akan menimbulkan perasaan benci baik kepada mata pelajaran maupun guru. Yang kelima, menimbulkan sifat bosan. Dan yang keenam adalah menghambat bakat dan inisiatif siswa. Cara mengatasi kekurangan-kekurangan model pembelajaran drill and practice. Yang pertama, guru mengarahkan siswa untuk memberikan respon yang maksimal dan reaksi yang tepat. Yang kedua, usahakan siswa memiliki ketepatan merespon, kemudian kecepatan merespon. Yang ketiga, istilah baik berupa kata maupun kalimat yang digunakan harus dimengerti siswa. Yang keempat, segeralah memberi penjelasan baik reaksi atau respon agar siswa dapat melakukan evaluasi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.